Hey guys, welcome back to my channel. Perkenalan, nama gue Faras. I'm upset that I cannot fall in love, but I guess this avoids the stress of falling out of bed. Hello guys, di video kali ini gue akan membicarakan tentang video konspirasi dan teori konspirasi mengenai corona. Sebenarnya dari beberapa tahun yang lalu udah ada yang memprediksi, beberapa orang memprediksi tentang corona. Kita juga tahu bentuknya kayak gimana. Dan kali ini gue akan membicarakan tentang akan membahas sedikit tentang beberapa virus-virus mematikan sebelum datangnya corona. Dan dimulai dengan HIV and AIDS, Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang kekebalan manusia pada 1 Desember 1982 dan belum ditemukan obatnya. Dan AIDS itu merupakan AIDS itu merupakan HIV pada tahap akhir. Jadi dia itu kayak HIV-nya udah akut. Jadi namanya itu bukan HIV lagi kalau HIV-nya udah akut. Jadi namanya adalah AIDS. Gejalanya itu adalah flu, diare, nyeri otot, dan lain-lain. Dan yang kedua, kita punya flu burung. Flu burung model pertamanya yang bernama H5N1 yang ditemukan tahun 1997. Dan pada tahun 2013 ada H7N5. Dan jenis-jenis lainnya flu burung ini ada H9N2, H7N7, H6N1, H5N2, H10N8. Gejala-gejalanya ada muntah, sakit perut, diare, gusi berdarah, mimisan, nyeri dada, sakit kepala, pegal-pegal, pilek, batuk, dan sesak napas. Dan virus kedua ada Ebola. Dan virus ketiga ada Ebola atau EVD. Gejala-gejalanya itu demam tinggi di atas 38 derajat Celcius, sakit tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, diare, mual, muntah, menurun fungsi liver ginjal. Belum ada obat, tapi bisa ditangani dengan vaksin. Jadi karena kita belum ada obatnya, kita bisa ditangani vaksin. Kadang-kadang kalau kalian di sekolah mungkin ada vaksin Ebola. Jadi dia tuh mencegah, bukan mengobati. Jadi mencegah yang belum kena Ebola. Untuk dicegahnya itu dengan cara vaksin, karena belum ditemukan obatnya. Dan ini termasuk wabah paling mematikan di dunia. Next, kita ada SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Pertama kali muncul yang bernama sindrom pernapasan akut berat, dan pertama kali muncul November 2002 di Guangdong, China. Dan belum sama sekali dilaporkan ke WHO pada saat itu. Pada saat pertama kali ditemukan, dia nggak langsung dilaporkan ke WHO, yaitu World Healthy Organization, dan baru dilaporkan ke WHO setahun kemudian, dan baru dilaporkan ke WHO setahun setelahnya. Next, kita ada MERS, Middle East Respiratory Syndrome, yaitu sindrom pernapasan Timur Tengah yang pertama kali ditemukan Maret 2012 di Arab Saudi. Dan susah dideteksi karena gejala awalnya seperti flu, tapi berpotensi untuk gagal ginjal dan pneumonia. Bahaya banget kawan, karena MERS ini gejala-gejalanya itu gak diketahui, kayak influenza biasa aja. Tapi perbedaannya dia bisa menyerang dan bisa menyebabkan gagal ginjal dan pneumonia. Dan
Virus terakhir adalah coronavirus yang nama lainnya adalah 2019 nCoV, yang orang nyebutnya biasanya itu sepupunya MERS dan SARS, dan pertama kali ditemukan Desember 2019 di Wuhan, China, dan ditemukan di pasar Wuhan Seafood. Kalian kalau misalkan kayak tahu gitu ya, yang namanya di China itu biasanya itu dia menjual berbagai macam, ada pasar-pasar lautnya gitu, ada pasar seafoodnya, dan kadang-kadang dia suka ngejual kelawar. Jadi virus-virus yang sebelumnya gue sebutkan itu, dia itu menularnya dari hewan ke manusia, dan biasanya cenderung seluruh virus itu ditularkannya dari kelelawar. Dan bisa kalian bayangkan, coronavirus juga dihasilkan dari dan ditularkan dari kelelawar. Dan di Cina itu banyak banget orang-orang yang suka dan menjual kelelawar. Salah satunya di pasar ini, di pasar Wuhan itu, dia banyak menjual kelelawar buat dimakan dan dikonsumsi. Jadi gak heran ketika si kelelawar itu bersentuhan dengan si human secara nggak sengaja, apalagi ketika dimakan, itu akan menularkan virus yang ada di kelelawar ke humannya sendiri, dan itu bisa berbahaya. Dan itu pertama kalinya dan awalnya ditemukannya corona dan bisa tertular pada manusia itu karena itu. Mungkin orang Cina suka makan kelelawar di sana di Wuhan, terus tiba-tiba jadi ketularan sama kandungan zat kimia, senyawa kimia yang berada pada tubuh kelelawar atau mungkin virusnya. Dan corona memiliki susunan RNA, bukan DNA tapi RNA, yang bermutasi 1000 kali lebih cepat dibanding dan bersusun, dan corona itu memiliki susunan RNA yang bermutasi 1000 kali lebih cepat dibandingkan virus lainnya. Serem banget guys, aku berhenti di sini. Jadi corona itu benar-benar termasuk virus yang mematikan ya. Jadi kalian bisa membayangkan betapa berbahayanya virus corona ini. Oke, next. Corona itu bisa diartikan sebagai matahari karena berbentuknya itu, nama corona itu yang diambil dari nama matahari mungkin ya, karena corona itu bentuknya mirip sama matahari. Atau mungkin juga corona ada yang ngomong diambil dari kata mahkota, karena mahkota itu crown, jadi ini corona bisa lah diambil, bukan Carlota guys. Jadi penyebarannya ini, ada yang bilang penyebarannya itu bisa tertular dari corona, ada juga yang penyebaran corona itu bisa tertular dari udara. Ada juga yang bilang penyebaran corona itu nggak tertular dari udara. Itu yang bikin gue bingung. Maksudnya itu dia tuh tertular dari udara apa enggak ya? Tapi katanya sih ya, menurut penelitian dan dokumen pada tanggal 30 Januari 2020, pada Januari kemarin, dikatakan bahwa corona itu bisa menular lewat udara. Tapi katanya kalau sekarang sih corona itu nggak menular lewat udara, dia itu corona itu kayak menempel di benda-benda. Makanya kita harus hati-hati ketika kita megang benda-benda, karena dari benda aja kita bisa ketularan gitu. Itu seremnya di situ. Jadi kayak misalkan orang yang udah terinfeksi virus corona, dia megang benda, misalkan bendanya itu sofa, terus sofanya kita pegang, itu kita termasuk ketularan loh, karena si virusnya itu udah sempet transit dari tubuhnya si pasien pindah ke bendanya, dan bendanya tuh bisa sewaktu-waktu kapan-kapan bisa kita pegang. Itu yang serem sih di situ. Oke, next. Stop senyum-senyum, kali ini gue akan membicarakan tentang teori konspirasinya corona. When any further ado, shit's about to go down. Oke guys, kali ini gue akan menceritakan teori konspirasi pertama. Teori konspirasi pertama adalah
sebenarnya Wuhan itu kayak dia menyembunyikan data-data yang seharusnya korban-korban dari corona itu. Katanya sih 2.300 orang terinfeksi dan 80 orang diantaranya meninggal dunia karena corona. Tapi gue gak percaya sih itu, karena katanya yang udah terinfeksi dan meninggal akibat corona di Wuhan China itu udah ada ribuan orang, dan datanya mungkin dirubah oleh Wuhan China. Gue gak tahu. Oke, next ada teori konspirasi kedua oleh Danny Showham. Dan Danny Showham itu dia berasumsi bahwa senjata biologis yang dirancang pihak militer yang bocor dari sebuah laboratorium. Jadi tuh ilmuwan-ilmuwan China itu ada yang bekerja di salah satu tempat di Kanada, dan dia mengirim sampel virus tersebut ke negaranya sendiri, yaitu China. Oke, next ada teori konspirasi ketiga. Virus corona yang sengaja dibuat China untuk population control. Seperti yang kita tahu bahwa China merupakan negara yang berpopulasi paling banyak di dunia, nomor 2 setelah India, atau nomor 1 ya, nggak tahu. Pokoknya antara China dan India itu gue suka ketukar. Dan katanya virus corona ini sengaja dibuat oleh para pemerintah China untuk, dan sengaja disebarkan di negara China untuk mengurangi populasi dunia yang berada pada saat itu. Populasi China yang ada pada saat itu, sehingga banyak yang meninggal. Mungkin gue nggak tahu ya gimana, tapi bisa jadi karena karena Cina itu populasinya paling banyak di dunia, mungkin pengen dikurangi dikit. Oke, next teori keempat yaitu dari Ali Muhammad Zaki dari Arab Saudi, yang berasumsi bahwa corona akan menjadi pandemik pada tahun 2020. Jadi selain Ali Muhammad Zaki ini, banyak banget orang-orang lain yang bertahun-tahun sebelum saat ini sudah bisa meramal bahwa corona akan datang pada tahun 2020 dan menjadi pandemik pada tahun 2020. Banyak banget yang meramal bahwa corona akan datang. Tapi bisa aja sih, misalkan di tweet dia ngomong pada tahun 2019 itu apa, tapi diedit isinya doang, tanggalnya enggak, diedit sama yang sekarang, dia jadi baru nulisnya sekarang gitu. Karena banyak aplikasi edit yang udah canggih pada saat ini. Oke, next ada teori kelima, yaitu kelompok elit dunia yang merancang ini untuk mengurangi populasi dunia. Puff. Ini tuh kita bisa merinding banget di sini, karena kelompok elit dunia itu bisa melakukan apa saja. Dan seperti yang kita tahu bahwa populasi di dunia ini udah sangat banyak, dan dia mungkin pengen menguranginya. Dan kalau populasi dunia itu banyak sih nggak apa-apa kali ya. Tapi masalahnya populasi dunia ini banyak, tapi dia itu nakal. Karena apa? Sebentar lagi kalian tahu, jika kita terus-terusan saja terjadi pemanasan global, maka bukan ramalan lagi ya, tapi akan terjadi bahwa terjadinya pencairan kutub selatan karena pemanasan global. Dan itu sudah tidak diragukan lagi keadaannya, sudah pasti beberapa tahun lagi akan terjadi pencairan kutub selatan karena sikap-sikap manusianya yang mungkin dia rada nakal kali ya. Karena misalkan makin banyak membuat gedung-gedung dan gak berpikir dampak setelahnya seperti apa. Mungkin ini yang membuat kelompok-kelompok elit di dunia kesal, dan bisa jadi dia ingin mengurangi populasi dunia.
Bahkan kemarin saja sudah hampir ada Donald Trump itu kayak memecah atau memancing perang dunia ketiga dengan diberikannya rudal ke daerah timur atau Palestina atau di mana gue kurang tahu. Tapi dengan seperti itu saja Donald Trump dengan memecahkan rudal sudah berhasil membunuh satu orang jenderal kesayangannya orang-orang timur di sana, dan itu bisa memecah pemberanteman dan bisa terjadinya perang dunia ketiga akibat itu. Karena kalau orang timurnya itu terima, kalau misalkan dia dendam sama Donald Trump, itu bisa terjadi bahaya loh, bisa terjadi perang dunia ketiga. Hanya harus hati-hati tuh. Dan kita sebagai manusia-manusia di sini mungkin takut sedikit khawatir, sehingga kelompok-kelompok elit itu mungkin sengaja memberikan virus corona yang bisa mematikan beberapa dan menyebabkan wabah di berbagai dunia untuk mengurangi populasi di dunia. Oke, next. Teori kelima. Kelompok elit dunia ini mengurangi populasi dunianya udah jelas banget sih, kelihatan. Dia tuh, gue kurang tahu ya, apa ini secara kebetulan atau I don't know what. But honestly, ini bisa purely banget, dan kejadian-kejadian ini kayak sudah terancang. Oke, gue akan menceritakan. Yang pertama ada The Great Plague of Marseille pada tahun 1720 di Prancis. Kayak wabah corona gitu, tapi bedanya nih wabahnya ini kayak virus gitu, dan dia berhasil membunuh kurang lebih 100.000 orang di Eropa. Dan kasus kedua ada First Cholera Pandemic pada tahun 1820 yang menewaskan lebih dari 100.000 orang baru di Indonesia aja. Belum di negara-negara lain, masih ada ratusan ribu orang baru di satu negara, dan Italia paling banyak. Dan First Cholera ini dia datangnya dari Kolkata, India, yang merupakan penyakit-penyakit seperti kayak diare akut gitu. Dan pada tahun 1920 ada the Spanish flu yang merupakan virus influenza mematikan yang disebabkan oleh virus H1N1 yang membunuh lebih banyak dalam 24 minggu dibanding HIV/AIDS dalam kurun waktu 24 tahun. That's craziest. Dan wabah mematikan ini mematikan 100 juta nyawa yang merupakan 3-6% populasi bumi. Jadi di Spanish flu ini hampir wabah yang mematikan. Dia mirip seperti influenza, tapi influenzanya ini yang influenza mematikan banget, yang disebabkan oleh H1N1 yang kalau nggak salah itu flu burung. Jadi dia itu si Spanish flu ini kayak mematikan lebih parah daripada HIV/AIDS. Dan mungkin karena ini zaman dulu ya, pada tahun 1920, sebenarnya ini mungkin flu burung, tapi karena mereka nggak ngerti, dinamainnya the Spanish flu karena pertama ditemukan di Spanyol. Tapi disebabkannya sama virusnya seperti flu burung, yaitu H1N1. Dan pada tahun 2020 terjadi coronavirus. The Great Plague of Marseille pada tahun 1720 di Prancis. First Cholera Pandemic
pada tahun 1820 di Kolkata, India. The Spanish flu pada tahun 1920 di Spanyol, dan coronavirus pada tahun 2020 di Wuhan, China. That's crazy. Gue bener-bener gak bisa berkata apa-apa lagi sama kelompok elit kalau misalkan dia benar-benar melakukan ini dan sengaja merencanakan ini pada tahun-tahun yang sama, tepat 100 tahun kemudian, dan dimulai pada tahun 1720 hingga 2020. That's crazy. I never mean about that. But somehow itu bisa terjadi karena populasi dunia yang mungkin sudah benar-benar di atas kewajaran. Karena dalam satu negara aja, di Indonesia aja, ataupun bahkan di Jakarta, populasi orang yang tinggal di Jakarta aja itu udah lebih di antara ratusan ribu. Belum di Indonesia, belum di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Itu baru di Indonesia, belum di negara-negara lain. Apalagi Eropa yang negara-negaranya itu saling bersinggungan dan dekat-dekatan. Dan dari satu kota atau satu negara aja di Eropa itu udah berapa ratus ribu populasi orang. Mungkin itu yang menyebabkan kelompok elit dunia mematikan beberapa orang atau hapus beberapa populasi orang agar lebih sedikit lagi. Jadi ketika terjadinya perang, tidak banyak yang terlalu tersiksa dengan terjadinya perang dunia ketiga ini, karena Donald Trump aja sekarang udah memancing keributan akan terjadinya perang dunia ketiga itu. Dan bagaimana kalau populasi dunianya masih sebanyak ini dan terjadi perang dunia ketiga? Gue udah gak bisa ngebayangin banget betapa tersiksanya dunia pada saat itu. Jadi mungkin dihapus beberapa populasi dunia agar beberapa orang tidak banyak tersiksa. Sekian dari gue, itu mengenai teori konspirasi tentang corona yang mungkin bisa kita pikirkan kembali, dan beberapa teori konspirasi tentang virus mematikan yang sebelumnya datang dari dunia. Oke. Besok mungkin gue bakal buat teori konspirasi lagi mengenai Pizzagate, yang merupakan perkumpulan pedofilia yang terjadi di beberapa belahan dunia. Oke, kurang lebihnya gue segitu aja. Terima kasih udah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe and share video ini. Thanks.